Halo semuanya, pernahkah kita bertanya mengapa masyarakat bisa berjalan dengan aturan tertentu? Mengapa orang bertindak dengan cara yang berbeda dalam situasi sosial yang sama? Dan mengapa dalam kehidupan sosial sering muncul konflik atau ketimpangan? Nah, untuk memahami berbagai fenomena tersebut, sosiologi memiliki cara pandang khusus yang disebut paradigma. Melalui paradigma, para sosiolog mencoba menjelaskan bagaimana masyarakat bekerja, bagaimana manusia berinteraksi, dan bagaimana realitas sosial terbentuk. Sebelum masuk pada materi, perkenalkan, nama aku Rizky Nabila Ramadhani. Pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan secara singkat mengenai paradigma dalam sosiologi. Nah, melalui infografi animasi ini, diharapkan kita dapat memahami bahwa satu fenomena sosial dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dalam sosiologi. Yuk, kita mulai memahami paradigma sosiologi. Nah, untuk awalan kita, aku akan menjelaskan mengenai pemahaman paradigma sosiologi. Jadi, paradigma sosiologi sendiri adalah cara fundamental seorang sosiolog memahami masyarakat dan bagaimana realitas sosial dapat diketahui. Paradigma bukan sekedar teori atau metode, melainkan lensa awal yang menentukan apa yang dianggap penting dalam realitas sosial. Menurut sosiolog Kurt Schlichter, ia menjelaskan bahwasannya terdapat tiga cara besar dalam melihat masyarakat. Yang pertama yakni fakta objektif, yang memiliki artian bahwasannya masyarakat sebagai struktur yang ada di luar individu. Yang kedua yakni makna subjektif, yang dimana memiliki artian bahwasannya masyarakat terbentuk dari tindakan bermakna individu. Yang ketiga yakni relasi kuasa, yang memiliki artian bahwasannya masyarakat sebagai arena konflik dan ketimpangan. Pada ketiga paradigma tersebut memberikan pemahaman yang berbeda mengenai realitas sosial. Dalam kajian sosiologi, terdapat tiga paradigma utama yang sering digunakan untuk memahami kehidupan sosial. Yang pertama yakni paradigma fakta sosial. Paradigma ini melihat masyarakat memiliki struktur di luar individu. Norma, aturan, nilai, dan lembaga sosial mengatur perilaku manusia, yang dimana individu itu lahir ke dalam sistem sosial yang sudah ada atau yang sudah dibentuk. Untuk contoh fakta sosial sendiri, yakni ada antri di kantin, yang dimana secara nggak langsung kita itu mengikuti kebiasaan sosial yang sudah dianggap wajar. Yang kedua, yakni pakaian sopan, yang secara tidak langsung kita itu dipengaruhi oleh norma yang mengatur dalam kampus. Yang ketiga, yakni datang tepat waktu. Karena ada aturan yang mengikat, jadi kita tuh secara nggak langsung mengikuti aturan tersebut. Yang kedua, yakni paradigma definisi sosial. Paradigma ini berpendapat bahwasannya masyarakat terbentuk dari tindakan manusia yang memiliki makna. Untuk memahami masyarakat, kita harus memahami bagaimana individu memberi arti pada tindakannya. Untuk contoh pada definisi sosial ini, yang pertama, seperti ketika mahasiswa mengikuti organisasi di kampusnya. Lalu yang kedua, seperti pada saat kita membantu teman yang sedang kesulitan. Yang ketiga, seperti pada saat kita duduk di bagian belakang kelas karena kita merasa paling nyaman. Paradigma perilaku sosial atau konflik. Paradigma ini melihat bahwasannya masyarakat sebagai arena relasi kuasa, ketimpangan, dan konflik kepentingan, yang dimana keteraturan sosial bukan menjadi harmoni lagi, melainkan hasil dari dominasi kelompok tertentu. Lalu, untuk contoh dari konflik atau kuasa sendiri, yang pertama, yakni terdapat pada presensi ketat pada saat kita di absen di kelas. Yang kedua, yakni CCTV di kampus yang berguna untuk mengontrol perilaku kita. Yang ketiga, ada tren media sosial yang secara tidak langsung dapat membentuk standar gaya hidup pada orang-orang tertentu. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat kita pahami bahwasannya paradigma sosiologi menyadarkan bahwa sosiologi bukan hanya mempelajari masyarakat, tetapi juga mempelajari cara-cara berbeda untuk memahami masyarakat. Sekian dari aku.
aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.